Halo, Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Zulhendra, NIM 19060065, Prodi Ekonomi Pembangunan. Video ini merupakan tugas pertemuan ke-7 dari mata kuliah pengantar Ekonomi Pembangunan. Pada pertemuan ke-7 ini kita akan membahas tentang materi tahap-tahap pertumbuhan ekonomi menurut Rostow. Rostow memakai pendekatan sejarah dalam menjelaskan proses perkembangan ekonomi. Ia membedakan adanya 5 tahap pertumbuhan ekonomi. Yang pertama itu masyarakat tradisional. Yang kedua prasyarat untuk tinggal landas. Yang ketiga tinggal landas. Kemudian yang keempat dewasa atau maturity. Dan yang terakhir yang kelima yaitu masa konsumsi massal. Pada tahap pertama yaitu masyarakat tradisional. Masyarakat tradisional diartikan sebagai suatu masyarakat yang strukturnya berkembang di sepanjang fungsi produksi berdasarkan ilmu dan teknologi pra-Newton dan sebagai hasil pandangan pra-Newton terhadap dunia fisika. Ini tidak berarti bahwa dalam masyarakat seperti itu sama sekali tidak terjadi perubahan ekonomi. Fakta menunjukkan bahwa keinginan untuk menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi modern secara teratur dan sistematis tertumpu pada adanya suatu batas, yaitu tingkat output per kapita yang dapat dicapai. Bukan karena tidak ada daya cipta dan pembaruan, tetapi karena tidak adanya sarana dan pandangan pasca Newton terhadap dunia fisika gitu. Nah, struktur sosial masyarakat seperti ini bersifat berjenjang. Hubungan darah dan keluarga memainkan peranan yang menentukan gitu. Selanjutnya tahap kedua yaitu prasyarat tinggal landas. Bagaimana proses penciptaan prasyarat tinggal landas dari masyarakat tradisional berjalan ke arah ini? Pada mulanya berkembang satu gagasan bahwa kemajuan ekonomi bukanlah satu yang mustahil gitu. Nah, dan merupakan satu syarat penting bagi tujuan lain yang dianggap terbaik, baik itu kebanggaan nasional, keuntungan pribadi, kesejahteraan umum, ataupun kehidupan yang lebih baik bagi anak cucu gitu. Nah, pendidikan sekurang-kurangnya bagi beberapa orang tertentu meluas dan berkembang untuk memenuhi kebutuhan hidup modern. Manusia-manusia baru yang mau bekerja keras muncul memasuki sektor ekonomi swasta, pemerintah, ataupun keduanya. Persyarat yang diperlukan untuk mempertahankan industrialisasi itu menurut Rostow biasanya perlu perubahan radikal pada 3 sektor non-industri. Yang pertama, perluasan modal overhead sosial, khususnya di bidang transport untuk memperluas pasar untuk menggarap sumber alam yang lebih produktif. Yang kedua yaitu revolusi teknologi di bidang pertanian sehingga produktivitas pertanian itu meningkat. Yang ketiga, perluasan impor, termasuk impor modal yang dibiayai oleh produksi yang efisien dan pemasaran sumber alam untuk ekspor gitu. Kemudian selanjutnya tahap ketiga yaitu tinggal landas. Tahap tinggal landas ini merupakan titik yang menentukan di dalam kehidupan suatu masyarakat. Ketika pertumbuhan mencapai kondisi normalnya, kekuatan modernisasi berhadapan dengan adat istiadat dan lembaga-lembaga. Nilai-nilai dan kepentingan masyarakat tradisional membuat terobosan yang menentukan dan kepentingan bersama membuat struktur masyarakat tersebut gitu. 3 syarat penting dalam tahap tinggal landas ini. Yang pertama, kenaikan laju investasi produktif, yaitu kenaikan output per kapita harus melebihi tingkat pertumbuhan penduduk demi mempertahankan tingkat pendapatan per kapita yang tinggi dalam perekonomian. Kemudian yang kedua, perkembangan salah satu atau beberapa sektor yang penting dengan laju pertumbuhan yang tinggi gitu. Biasanya ada 3 sektor. Yang pertama, sektor pertumbuhan primer, kedua sektor pertumbuhan suplementer, dan yang ketiga itu sektor pertumbuhan turunan gitu. Yang ketiga, hadirnya secara cepat kerangka politik, sosial, dan organisasi yang menampung hasrat ekspansi di sektor modern tersebut dan memberikan daya dorong pada pertumbuhan gitu. Selanjutnya, poin keempat yaitu dorongan menuju kedewasaan. Rostow mendefinisikannya sebagai tahap ketika masyarakat telah
dengan efektif menerapkan serentakan teknologi modern terhadap keseluruhan sumber daya mereka gitu. Nah, ia merupakan satu tahap pertumbuhan swadaya jangka panjang yang merentang melebihi masa 4 dasawarsa gitu. Nah, teknik produksi baru menggantikan teknik yang lama. Pada tahap kedewasaan ini ada 3 perubahan penting terjadi, yaitu pertama, sifat tenaga kerja berubah. Ia berubah menjadi terdidik. Yang kedua, watak pada pengusaha berubah. Pekerja keras dan kasar berubah menjadi manajer yang sopan dan halus gitu. Nah, yang ketiga, masyarakat merasa bosan pada keajaiban industrialisasi dan menginginkan suatu yang baru menuju perubahan yang lebih jauh gitu. Selanjutnya tahap yang terakhir yaitu era konsumsi masa besar-besaran. Pada abad konsumsi masa besar-besaran ini ditandai dengan migrasi ke pinggiran kota gitu. Pemakaian mobil secara luas, barang-barang konsumen itu tahan lama. Pada tahap ini keseimbangan perhatian masyarakat dari penawaran beralih ke permintaan, dari persoalan produksi ke persoalan konsumsi, dan kesejahteraan dalam arti luas. Ada 3 kekuatan yang cenderung meningkatkan kesejahteraan di dalam tahap purna dewasa ini. Yang pertama itu penerapan kebijaksanaan nasional. Yang kedua, ingin memiliki suatu negara kesejahteraan dengan pemerataan pendapatan nasional. Yang ketiga, keputusan untuk membangun pusat perdagangan dengan sektor penting. Selanjutnya yaitu kritik terhadap teori dari Rostow ini. Yang pertama, pertumbuhan suatu negara itu tidak mesti melalui tahap masyarakat tradisional. Yang kedua, prakondisi tidak mesti mendahului tahap tinggal landas. Yang ketiga, tumpang tindih tahapan bahwa perkembangan dalam pertanian tetap berlangsung terus meski dalam tahap tinggal landas. Yang keempat, jadwal tinggal landas tersebut meragukan gitu. Nah, yang kelima, kemungkinan kegagalan tidak diperhitungkan. Kemudian yaitu teori tinggal landas ini bagi negara terbelakang. Nah, secara ideal untuk industrialisasi negara terbelakang, konsep ini sangat cocok gitu. Nah, sebagaimana ditulis oleh Dasgupta, yaitu istilah itu kurang tepat, namun demikian ia bersifat sugesti dan dapat diberi penafsiran yang bermanfaat bagi pemahaman proses pembangunan ekonomi di suatu negara terbelakang. Nah, justru ketidakjelasan itu memberikan kekuatan karena dapat menafsirkan yang cocok dengan kondisi ekonomi yang disenanginya. Dari syarat penting tinggal landas tersebut, 2 yang pertama yaitu pembentukan modal di atas 10% dari pendapatan nasional, dan perkembangan satu sektor penting atau lebih merupakan faktor yang berguna di dalam proses industrialisasi pada negara terbelakang. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah dan janggal, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih.